selanjutnya dari Ponpes Al Zaitun, penafsiran Al-Quran secara serampangan tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganggap Al-Quran karangan Nabi Muhammad, kemudian tertutup dengan warga sekitar serta memiliki pasukan dengan anjing serupa militer. Ini yang berhasil kami rangkum ya kontroversinya, nanti kita tanya. Kemudian ada lagi kontroversi selanjutnya, mengumandangkan azan dengan cara tak lazim, merencanakan perempuan untuk menjadi khotib salat Jumat, dan tidak perlu melaksanakan haji ke Mekah, cukup datang ke Al Zaitun pada 1 Muharram. Ada? Sementara ini saya tunjukkan beberapa kasus penistaan agama yang pernah terjadi di tanah air, karena kasus penistaan agama rupanya tak hanya terjadi kali ini ataupun menimpa Panji Gumilang. Sebelumnya ada beberapa kasus serupa yang juga sempat menggemparkan jagat pemberitaan. Tentunya kita masih ingat dengan beberapa kasus besar, diantaranya ada kasusnya Lia Eden. Nah, di sini yang pertama adalah kasus besar penodaan agama di Indonesia, soal kasus Lia Eden ditangkap dan dipenjara 2 kali tahun 2006 dan 2008 dalam kasus penodaan agama lewat ajaran sesat kerajaan Tuhan serta mendeklarasikan agama baru yang diberi nama Salamullah. Kemudian ada kasus penistaan agama ataupun penodaan agama yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sudah divonis 2 tahun penjara tahun 2017 karena dianggap menodai agama Islam usai menyatir surat Al-Maidah ayat 51 saat pidato di tengah kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada lagi? Ya, ada satu lagi ternyata kasus besar penodaan agama yang menimpa Sukmawati Soekarno Putri dilaporkan ke Barreskrim Polri dengan tuduhan penodaan agama usai membacakan puisi Ibu Indonesia di acara Indonesia Fashion Week 2018, namun Sukmawati tidak sampai ditahan ataupun diproses hukum. Yang terakhir adalah Muhammad Kece, ditangkap tahun 2021 dalam kasus penodaan agama Islam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai pengikut jin pada konten video di akun YouTube-nya. Apakah Panji Gumilang akan masuk ke dalam deretan kasus besar penistaan agama? Secara Barreskrim Polri sudah menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan tapi belum ada tersangkanya. Dan bagaimana tanggapan dari MUI terhadap serangan balik yang dilancarkan oleh Panji Gumilang terhadap MUI dan juga Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas? Nanti kita akan bahas lebih dalam serta aspek politiknya, mengapa sulit sekali untuk bisa menangkap ataupun menyelesaikan konflik di Ponpes Al Zaitun ini. Apakah ada backing politiknya? Nanti kita akan bahas dengan narasumber saya yang ada di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Salam alaihim. Nggak pernah. Kalau nanya bantuan dari Arab itu tanya ke yang lain-lain. Di sini bukan anti Arab. Kami masih kurang yakin. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun memasuki babak baru. Setelah pendiri Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang menjalani pemeriksaan, Mabes Polri menaikkan kasus penistaan agama ke penyidikan. Polisi meyakini ada perbuatan pidana namun belum menetapkan tersangka. Sekelompok masyarakat pun mendesak Panji Gumilang ditahan, namun Panji Gumilang tidak tinggal diam. Perlawanan balik dengan menggugat pengurus Majelis Ulama Indonesia secara perdata karena dianggap merugikan dirinya triliunan rupiah. Babak baru polemik Al Zaitun bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya pada malam hari ini, dan kita akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio satu persatu. Saya perkenalkan dari yang paling kanan ada Ketua Forum Indramayu Menggugat sekaligus pelapor kasus Panji Gumilang, Suryadi Carkaya. Selamat malam Pak Carkaya. Malam. Ada juga Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Kiai Iksan Abdullah. Selamat malam Pak Iksan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI Mas Arief Maulana. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam Mbak Nana. Dan juga peneliti Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam Pak Taufik Hidayat. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam. Dan bergabung juga melalui sambungan virtual kuasa hukum dari Panji Gumilang ada Pak Ali Saifuddin. Selamat malam Pak Ali.
Selamat malam, Ibu. Oke. Maaf malam, Bu Nana, maaf. Ya. Dan seperti biasanya kami juga mengundang teman-teman mahasiswa yang bergabung secara virtual. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Parahyangan. Saat malam teman-teman, nanti teman-teman dari Unpar mungkin bisa memberikan kritikan, masukan ataupun pendapat terkait dengan ini. Berminggu-minggu media betul-betul menyorot soal polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun dan juga Panji Gumilang. Tentu saja yang menjadi perhatian publik ini menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman mahasiswa. Nanti mungkin bisa kalian menyampaikan pendapat ataupun mengkritik tentang penanganan kasus ini. Saya mau langsung dulu ke Pak Ali ya. Pak Ali, klien Anda, Panji Gumilang, dilaporkan ke Barreskrim Polri. Ada 2 pasal yang menjerat klien Anda, yakni pasal penistaan agama dan juga Undang-Undang ITE. Berarti sudah ada unsur pidananya di sana kalau statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan. Respon dari kuasa hukum seperti apa, Pak Ali? Ya, terima kasih Mbak Nana kepada semuanya. Ada Mas Arief ya dari YLBHI dan juga yang narasumber yang lainnya. Ya, perlu kita ketahui bahwa terhadap laporan yang dikaitkan dengan penodaan agama terhadap klien kami yaitu Panji Gumilang, yang mungkin sudah diketahui ke khalayak umum dan ini sudah menyebar kemana-mana. Akan tetapi kami selaku kuasa hukum ya menindaklanjuti terhadap kasus hukum ini. Maka kasus hukum ini yang sudah dijalankan oleh Barreskrim terhadap klien kami ya proses hukumnya yang berjalan. Ya, proses hukumnya dari pertama kali undangan. Ya, alhamdulillah ya klien kami sudah memenuhi undangannya. Dan juga karena ini adalah hukum acara yang sudah diterapkan oleh Barreskrim, maka akan ditingkatkan untuk apa? Untuk masalah penyidikan. Dan ini kami selaku kuasa hukumnya, tim ya kami sebagai anggota, ketuanya adalah Pak Hendra. Ya, dalam hal ini kami kurang begitu memahami sepenuhnya ya. Yang ini yang diketahui adalah dari Pak Hendra itu sendiri. Namun ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Ya, proses hukum Pak Panji Gumilang atau klien kami ya sudah memasuki tinggal menunggu panggilan kembali atau undangan kembali terhadap kasus hukumnya. Sampai hari ini kami juga belum menerima ya selaku kuasa hukum belum menerima undangan atau klarifikasi terhadap itu. Dan juga untuk peningkatan tersangka atau tidak tersangkanya atau gelar perkaranya ini belum dilakukan. Nah, ini di media yang lain sudah ramai ya terhadap statusnya. Ini belum, karena belum ada pemberitahuan ke kita. Dan juga masih banyak proses, ada saksi-saksi ahli yang sudah dipanggil, ada saksi dari kita juga nanti dipanggil. Seperti itu, Mbak Nana. Pak Ali, artinya gelar perkara terhadap klien Anda belum dilakukan, sehingga kuasa hukum optimis bahwa klien Anda belum tentu menjadi tersangka, meskipun kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Ya, karena proses hukum acara yang dilakukan oleh Barreskrim ini baru ditingkatkan ke penyidikan dan belum gelar perkara. Sampai hari ini belum diberitahukan atau belum disampaikan ke kami selaku kuasa hukum tersangka atau tidaknya. Artinya hukum acara ini memang harus dilakukan. Seperti itu, Mbak Nana. Tapi Menko Polhukam Pak Mahfud MD memberikan sinyal bahwa sebentar lagi akan ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus penistaan agama ini setelah naik ke penyidikan. Dari kuasa hukum siap nggak kalau misalnya nanti Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka? Ini sinyalnya dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Ya, artinya begini ya. Seorang Mahfud MD atau Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ya seharusnya tidak bisa memprediksi itu. Karena apa? Kewenangannya ini adalah dari Barreskrim. Tidak bisa mengandai-andai. Ini kasus hukum dan berita acara secara hukum ini harus berjalan. Tidak bisa mengandai-andai, ini hukum. Negara kita sebagai negara hukum harus dilakukan terlebih dahulu. Jangan ya kami mohon maaf. Ya jangan mengandai-andai sebagai tersangka akan ditingkatkan sebagai penyidik seperti itu. Kewenangannya ada di Barreskrim. Bagaimana Barreskrim itu bersikap sesuai dengan hukum acaranya. Ada panggilan, ada undangan klarifikasi, ada gelar perkara, ada keterangan saksi-saksi. Nah, di situ nanti baru kelihatan. Seperti apa nanti langkah-langkahnya. Kita serahkan semuanya kepada Barreskrim. Seperti apa langkah yang harus dilakukan sesuai dengan hukum acaranya.
Artinya Pak Ali dari tim kuasa hukum masih optimis bahwa klien Anda tidak akan jadi tersangka ya? Ya kita masih optimis, kita pembelaan terhadap klien kami. Oke, Seperti optimis tidak jadi tersangka. Saya mau ke Pak Carkaya. Pak Carkaya, Anda kan sebagai salah satu pelapor, Ketua Forum Indramayu menggugat ya. Apakah kemudian pelapor ini sudah diberikan informasi oleh Barreskrim Polri bahwa ketika ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian ada yang menjadi tersangka? Sudah ada informasi belum? Izin Mbak Nana, itu bukan kita Forum Indramayu menggugat bukan sebagai pelapor. Kita memang yang pertama melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan 5 tuntutan. Tuntutan pertama itu kaitan dengan ramainya isu tentang ibadah yang tidak lazim. Maka itu kita dorong MUI untuk mengeluarkan fatwa. Kalau memang ada tindak pidana silakan. Tapi Anda diperiksa nggak di Barreskrim? Saya diperiksa sebagai saksi. Oke. Kemudian isu yang kedua terkait dengan adanya perempuan yang asal Indramayu yang sudah melaporkan ke Polda Jabar tentang tindak pidana pemerkosaan. Yang dilakukan oleh? Yang diduga dilakukan oleh petinggi Al Zaitun. Oke, maksudnya itu ini ada siapa? pelaporannya. Pendirinya atau orang lain? Panji Gumilang atau bukan? Ya itu. Oke, Nah. disebut aja dong. Iya Panji Gumilang. Oke, jadi ada perempuan dari Indramayu yang mengaku diperkosa oleh Panji Gumilang. Pelaporannya ada. Itu laporannya ada di Barreskrim Ada. Polri? Di Polda Jabar. Oh, di Polda Jabar. Oke. Itu rame 2001. Yang ketiga itu ada kemudian penguasaan lahan yang ugal-ugalan. Oke. Itu juga baik pembeliannya menggunakan dokumen orang lain, sampai sekarang pun juga masih ada yang belum dibayar penuh. Kemudian juga 2001 juga ada temuan juga membeli dengan paksaan di bawah NJOP. NJOP pada waktu itu 1.800 membeli 500 sekian. Yang keempat itu terkait pembangunan Dersus, dermaga khusus atau galangan kapal dan jalan. Ini kan tapi yang ditangani oleh Barreskrim kasusnya adalah penistaan agama dan Undang-Undang ITE. Anda diperiksa nggak soal dua itu? Diperiksa. Diperiksa. Yang mana yang didalami oleh Barreskrim? Terkait dengan penistaan agama. Penistaan agama. Yang mana yang ditanyakan? Makanya saya ingin tanya. Kayak kaitan dengan itu, kaitan dengan apakah benar masyarakat Indramayu merasa resah. Oke. Ya saya jawab memang benar. Merasa resah ya? Kemudian Dengan bagaimana? apa? Resahnya dengan apa? Ya dengan pernyataan-pernyataannya itu Yang yang beredar di tidak video lazim. itu? Yang tidak lazim menurut MUI dan PWNU Jawa Barat. Oke. Itu pada saat selesai Anda diperiksa, Anda dapat informasi nggak setelah kasus ini naik ke penyidikan, kemungkinan yang jadi tersangka siapa gitu? Kalau lihat itu sudah ditingkatkan, berarti kan di situ sudah ada dugaan tindak pidana. Ya sebenarnya sih harus segera, karena kan ini kalau tidak segera didorong, ricuh di bawah. Ricuh Kasihan itu maksudnya masyarakat. warga Indramayu kenapa? Ini kan akumulasi kebencian dari tahun 2001. Mereka ditindas, kemudian juga orang ini sewenang-wenang ngomongnya, sepertinya dia ini ya kalau mau benar sendiri ya jangan dipublikasikan gitu kan. Ini dipublikasikan akhirnya masyarakat bergejolak dan sebagainya. Jadi Anda yakin bahwa Panji Gumilang akan ditetapkan sebagai tersangka mengingat kasusnya sudah naik ke status penyidikan? Yakin. Oke, yakin ya. Mas Arief, saya mau ke Anda dulu ya. Koalisi masyarakat sipil ini berbeda sikap. Meminta polisi untuk menyetop penyelidikan kasus penistaan agama yang menimpa Panji Gumilang. Kenapa ini? Apa pertimbangannya Mas Arief? Iya. Pertama begini Mbak, kami menghormati hak warga negara untuk melaporkan kasus yang diduga itu ada peristiwa pidananya. Oke. Yang itu kemudian diproses oleh kepolisian. Itu penting gitu ya, dan itu hak warga negara. Ya. Namun yang kedua, pesan kami dari masyarakat sipil terkait dengan penanganan kasus Panji Gumilang ini kan lebih kepada bagaimana pasal penodaan agama itu kemudian digunakan oleh aparat penegak hukum untuk kemudian memproses laporan dari masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pasal penodaan agama ini pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan pasal ini sangat karet. Ya, harus kemudian dilakukan revisi oleh pemerintah dan juga DPR. Maka dari itu kemudian yang kemudian menjadi catatan banyak sekali orang ya yang kemudian menyampaikan pendapat, menyampaikan tafsir yang berbeda soal keagamaan dan kemudian melakukan praktek yang istilahnya itu berangkat dari paham dan keyakinan yang itu dijamin oleh konstitusi kita, itu kemudian dikenakan juga
pasal penodaan Oke. agama. Jadi yang dipersoalkan Ya, adalah pengenaan dan jeratan pasalnya ya. Maka dari itu kami kemudian mengingatkan kepada negara, jangan Oke. sampai kemudian negara itu ketika melakukan penegakan hukum itu didasarkan pada trial by mob gitu ya. Jadi Maksudnya apa nih trial by mob? Karena misalkan ada Seperti yang tadi demo dibilang besar, begitu demo besar, Ricuh itu tadi. tuntutan, kemudian ya kemudian apa Ancaman namanya? ricuh tadi yang disampaikan. Ya seperti itu kemudian ini dilakukan proses penegakan hukum. Jadi oke. bukan demikian, tapi aparat penegak hukum harus independen dan hati-hati betul gitu loh. Karena pasal ini juga sudah direvisi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Oke. di pasal 300 yang mana itu disebutkan bahwa frasa mengenai penyalahgunaan atau penodaan agama itu sudah dihapus. Begitu ya. Di ketentuan pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Oke. Pidana. Nah, ada juga tadi ya, saya baca berita hari ini pasalnya kemudian dikembangkan, bukan Menjadi lagi Undang-Undang ITE. KUHP tapi juga Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Artinya Anda lihat, Pasal ini juga pasal karet oke, yang hari ini sedang dua-duanya. direvisi oleh pemerintah dan DPR dan acap kali, sering kali kemudian ini digunakan untuk kemudian apa namanya mengkriminalisasi mereka yang punya pendapat berbeda dari yang mainstream. Lah itu yang kita yang mainstream itu khawatirkan. siapa maksudnya? MUI? Ya dalam hal apapun, Oke. dalam hal politik katakanlah ya, dalam hal agama. Soal tafsiran agama ini yang tafsiran mainstream, agama, yang seperti cenderung itu. dibela oleh Yang- polisi. Anda melihatnya begitu Mas Nah, Arief? kita bisa melihat kasus-kasus penodaan agama yang pernah Oke. terjadi. Ya. Nah, mulai dari kasus misalkan ya, dulu ada sholat dua bahasa, kemudian tadi disebutkan ada dulu Gavatar mungkin ya yang ya. terdekat ya, dan ada kasus Ahok dan lain sebagainya. Oke. Hal-hal semacam ini yang kemudian kita ingatkan kepada negara dan jaminan negara dalam konstitusi khususnya di pasal 29 bagaimana hak beragama dan berkeyakinan itu harus dijamin oleh negara dan posisinya kemudian harus dihormati, dilindungi. Ini yang saya kira jangan sampai kemudian luput dari posisi negara. Jadi koalisi masyarakat Begitu. sipil ini khawatir bahwa mungkin tafsiran agama yang berbeda dari Panji Gumilang kemudian dipakai untuk menjerat yang bersangkutan, begitu? Ya. Karena tafsiran Demikian. agamanya dari MUI, begitu, Mas Arief? Jadi ini pasal penodaan agama yang digunakan itu. Iya. Ini Tadi Anda posisinya katakan kan trial sekarang by the mob nih oleh yang ya, majority jangan Oke. sampai itu kemudian penegakan hukumnya karena ada tekanan, bukan oke. karena memang ini ada memang betul-betul ada tindak pidana memenuhi unsur-unsur pidana. Anda melihat nggak ada Begitu. tindak pidana di sini? Ya, kalau Dari kami koalisi melihat, masyarakat sipil melihatnya gimana? ya kami melihat pasal penodaan agama yang dikenakan saja sudah ini Oke. bermasalah. Oke. Gitu ya. Apa pasal yang kira-kira pas untuk diterapkan di sini? Nah itu kewenangan kepolisian, Tapi ya. yang jelas pasal penodaan agama tidak tepat ya. tidak tepat. Dan pasal Kami melihat undang-undang ITE ya, juga karena tidak ini tepat. pasal-pasal yang memang bermasalah. Oke, saya mau gitu ke ya. Pak Iksan. Pak Iksan silahkan bahwa jangan sampai kemudian tafsiran agama yang berbeda itu dipakai sebagai tekanan kepada penegak hukum begitu. Ya, beragama dan berbeda itu kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal ini pasal 29, tidak ada masalah. Oke. Tetapi manakala itu melanggar forum internum, dan ini udah juga keputusan Mahkamah Konstitusi, ketika beberapa undang-undang diuji oleh MK. Intinya jangan sampai orang yang berseloroh ya atau berstatement atau meluncurkan kata-kata dan kemudian terpublish di berbagai media itu mengganggu forum internum suatu agama. Oke. Jadi walaupun sama-sama Islam, tetapi ketika dia berkeyakinan berbeda dan mengganggu forum internum, itu yang nggak boleh. Jadi ada batasan. Maka Undang-Undang Dasar 45 memberi batasan. Oke. Kalau semua orang dibebaskan, tidak ada batasan, maka yang terjadi chaos tentu. Itulah pentingnya Undang-Undang PNPS yang sekarang masih dipertahankan dan pasal 156A sekarang juga masih dipertahankan. Ke depan memang sudah ada revisi. Oke. Ya, tetapi pembelajaran ini penting supaya tidak ada lagi orang-orang yang model Muzadek dengan Gavatar misalnya, Lia Eden dengan yang lalu itu, Kerajaan kemudian Tuhannya Kerajaan itu. Tuhan, kemudian ada berbagai macam terakhir Kece, Muhammad Kece, dan ini kan tentu adalah koridor
pembatasan bagaimana seorang warga negara juga taat hukum. Oke. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Mabes Polri, Barreskrim dalam hal ini tertib idum sudah tepat. Sangat hati-hati dalam hal menyidik, melakukan penyelidikan dan meningkatkan ketika diduga kuat ada tindak pidana, sekarang menjadi penyidikan dan tentu seterusnya ada tersangka. Dan ini saya kira bagian dari pembelajaran kepada orang, badan ataupun lembaga untuk tidak seenaknya di dalam republik ini. Semua ada batasan. Tadi batasannya tidak boleh mengganggu forum internum. Please. Orang mau berpendapat apa silahkan. Tetapi ketika dia melanggar forum internum dan mengoyak keyakinan yang ada di forum internum, itu menjadi ranah hukum. Nah itu. Silakan Mas Arief, tidak boleh mengganggu forum internum. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan mengganggu keyakinan orang lain. Silakan. Iya, betul memang ada forum internum, ada forum eksternum yang memang harus diperhatikan dalam hal kemerdekaan beragama dan beribadah begitu ya. Tetapi memang persoalannya begini. Dalam kasus penodaan agama ini belum ada standar atau mungkin ukuran-ukuran yang jelas apa yang disebut dengan penodaan agama, penistaan agama, ya yang itu kemudian mengakibatkan tafsir dalam prakteknya dalam penegakan hukum yang disebut penodaan agama itu banyak sekali. YLBHI membuat riset di tahun 2021 kemarin kita luncurkan, beberapa tahun kita ambil sampel kasus penodaan agama banyak sekali yang kami tangani. Ini masyarakat itu banyak kemudian menganggap bahwa penodaan agama itu sama dengan penistaan agama. Itu padahal di KUHP itu tidak dikenal yang namanya penistaan agama. Adanya pasal penodaan agama di PNPS 65 itu. Nah, dan prakteknya juga banyak dalam berbagai kasus. Ada karena tafsir agama, ada karena mengaku nabi, karena ada kemudian istilahnya sholat dengan cara yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi yang ingin kami katakan begini, ketiadaan standar ini mengakibatkan khawatirnya. Jadi sebetulnya ini perbedaan pendapat saja dalam beragama, kemudian dimasukkan dalam kategori tindak pidana. Oke, ini perbedaan pendapat ini yang saja pertama. yang masuk ke dalam tindak pidana. Kemudian yang kedua, apakah kemudian penyelesaian dengan pidana ini adalah penyelesaian satu-satunya? Ya. Sementara negara ini menyatakan bahwa konstitusi ya khususnya menjamin kemerdekaan untuk menjalankan agama dan keyakinannya, Mas Arief, termasuk juga dari berpendapat tahun 2001 ya, loh. termasuk berpendapat tahun ya dan selesai. mengekspresikan. Nah, disitulah sebetulnya ya ketika kemudian ada pendapat yang berbeda, apakah kemudian ini ada contoh ya dari risetnya YLBHI, beberapa penyelesaian yang kita anggap baik dalam kasus-kasus apa namanya penodaan. Tapi ini sudah bergulir 21 agama. Tahun. Iya. Ini di kasus-kasus yang lain ya soal penodaan agama. Jadi ada dialog dari Bakor Pakem itu yang memang tugasnya meneliti ya agama maupun keyakinan yang jadi Anda harapkan ini diselesaikan melalui forum dialog? Dilakukan dialog. Terus kepolisian juga ada presiden juga dilakukan oleh kepolisian tidak terburu-buru untuk kemudian menempuh upaya pidana, proses pidana, dan dialog, klarifikasi, ngecek dan kemudian bahkan kemudian di beberapa kasus itu ada sampai kemudian penyelesaian. Nah, yang ingin saya katakan ada kemerdekaan berpendapat yang berekspresi yang juga mestinya ini ada kaitannya sama dengan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang itu mungkin sebetulnya didiskusikan, didialogkan. Dialog. Gitu. Saya mau tanya ini bagaimana? MUI bagaimana klarifikasinya? Bisa melakukan dialog nggak? Dan ini dari 2001. Jadi tidak perlu memakai unsur pidana di sini, tidak perlu unsur pidana ini masuk, tapi diutamakan dialog dulu saja untuk menyelesaikan perbedaan tafsir agama ini, Pak. Oh iya, tentu itu bagus dan oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia sejak awal sudah meminta untuk klarifikasi. Pertama bersurat, gitu. Itu surat dilayangkan, dijawab sibuk dan nanti di tahun 2024 baru bisa. Kemudian kami hadir di sana bersama tim kami dari Jawa Barat, MUI Jawa Barat juga ditolak, ya kan? Masih belum
kami masih penasaran juga kenapa menolak ketika di gedung sate ya, di Jawa Barat juga sama ditolak. Ini artinya bagian dari kami sebenarnya Majelis Ulama Indonesia dalam rangka himayatul umat tadi. Ya, menjawab kegaduhan dari teman-teman YLBHI, kami sudah melakukan itu, bertabayun, meminta, ya kan? Tetapi ditolak, lalu bagaimana caranya? Tuh, kemudian lebih keras lagi teman-teman di PWNU Jawa Barat sudah menyatakan bahwa itu adalah sesat, hasil Basul Masail. Tapi kami lagi-lagi sebagai Majelis Ulama Indonesia ini kan terdiri dari, di dalamnya ya, organisasi keagamaan ada NU, ada Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan seterusnya banyak sekali. Ada 79, bahkan yang terbesar di Jawa Barat, Persis pun ada di sana. Dan itu mengatakan semuanya sama. Tetapi kami mengatakan bahwa nanti kita tabayun. Ternyata tabayun juga tidak. Sekali lagi, perbedaan pendapat itu boleh, sangat boleh. Bahkan ada ijtihad untuk berpendapat. Tetapi manakala bersinggungan dengan mazhab, nah itulah yang keluar dari mazhab itu yang kadang-kadang menjadi persoalan. Ketika dia tidak mampu mempertanggungjawabkan mazhab apa, misalnya Al-Quran dikatakan sebagai kalam Rasul, bukan firman Allah. Ini jelas. Semua masyarakat di Indonesia yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, 4 mazhab sekaligus, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan hal yang sama, bahwa Al-Quran itu firman Allah. Bagi siapa yang membacanya adalah ibadah, mendapatkan pahala. Dinyatakan oleh Haji Panji Gumilang sebagai kalam Rasul. Jadi itu saja sudah menyimpang menurut MUI? Dari sini saja jelas, kan ini pendapat yang tidak layak untuk dipublish. Kalau dia berpendapat sendiri bolehlah mungkin. Kalau tidak dipublish sebetulnya tidak masalah ya, menjadi keyakinan yang kan nggak kedengeran. Tapi manakala sekarang ini apapun di sosmed ada, itu kan mengganggu. Buktinya apa terganggu? Reaksinya luar biasa, dari mulai yang bergunjing sampai berdemo, dan ini menimbulkan keresahan, lalu diam negara. Nggak bisa dong. Negara harus hadir, dan bentuk hadirnya sudah benar menurut pandangan kami dari Majelis Ulama Indonesia, serahkan kepada yang berwajib. Baik, saya mau dan ke sekarang pengacara. Barreskrim sudah melakukan penyelidikan dan sekarang sudah meningkat jadi penyidikan, sudah ada. Berarti unsur atau tindak pidana yang diduga, ya silakan. Kami menunggu bagaimana yang terbaik. Proses hukumnya nanti ya. Saya mau ke pengacara. Pak Ali, artinya salah satu tadi contoh yang disebutkan oleh Pak Iksan ya, bahwa ada ajaran yang menyimpang begitu, bahwa Al-Quran adalah dibuat oleh Nabi Muhammad, padahal itu kan firman Allah begitu ya. Tapi sekali lagi, apakah memang klien Anda mempercayai ajaran yang berbeda itu ya? Ya, terima kasih Mbak Nana. Ya, jadi begini, berkaitan dengan kami selaku kuasa hukum atau tim dari kuasa hukum ini, kami sebenarnya belum mengetahui sejauh mana, ya, karena itu adalah ranahnya terkait dengan penodaan seperti ini. Kami sebagai tim kuasa hukum hanya mengetahui terkait dengan adanya laporan yang di Barreskrim ini, kami sebagai pendampingnya. Dan juga yang dikaitkan dengan penodaan agama ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh klien kami, seperti kami tidak terlalu mengetahui terlebih jauh. Nah, ini juga sepengetahuan kami selaku tim kuasa hukum, ya, bahwa yang dikatakan itu kalam apa tadi seperti itu, yang dikatakan itu apakah salam Rasul, apakah itu yang membuat rame di media massa itu, apakah betul yang menyebabkan hasilnya apa soal penodaan kasus penodaan agamanya ini? Masa tim kuasa hukum nggak tahu materinya ini loh? Nah, artinya, ini kan kami punya tim ya, yang mengetahui persis dan sekaligus yang ada di situ adalah ketua umum kami, ketua umumnya yaitu Pak Hendra. Tapi kan Anda anggota dari tim kuasa hukum. Nah, kita sebagai anggota, artinya sepengetahuan kita terhadap klien kami ini tidak sepenuhnya di kita. Artinya juga gini, ya, sepengetahuan ya yang kami ketahui
bahwa pimpinan atau pimpinan pondok pesantren yang Al-Zaitun itu Pak Panji Gumilang ini ya sepertinya tidak pernah mempublikkan. Mungkin ada orang lain yang mempublikasikan. Tapi kan itu terhadap disampaikan di berita-berita depan itu. umum, Pak Ali. Pendapat-pendapat Nah, berbeda disampaikan itu kepada- disampaikan di depan umum yang kemudian didokumentasikan oleh pihak lain. Mengapa pendapat berbeda itu disampaikan di depan umum, di depan orang banyak? Kenapa Nah, tidak itu yang dikip kita sendiri? tidak ketahui, tidak kami ketahui ya. Ketua Oke. yang tahu adalah ketua dari tim itu Mbak Nana. Oke. Begitu. Tapi Anda pernah nggak bertanya ke klien Anda, kenapa punya pandangan berbeda gitu? Kalau tadi Mas Arief bilang sebetulnya sah-sah saja punya pandangan berbeda ya, Mas Arief ya, tentang tafsiran agama. Anda pernah tanya nggak kenapa klien Anda tiba-tiba punya pandangan ataupun tafsiran berbeda terhadap ajaran agama Islam? Nah, yang ditanyakan itu adalah dari ketua tim ya, Pak Hendra itu menanyakan sepenuhnya. Nah, kami cuma hanya Terus jawabannya mendahului apa? Pak Hendra, ya seperti itu. Oke. Itu Pak Hendra yang tahu ya. Nanti mungkin di lain waktu bisa langsung ke Pak Hendra, Oke, karena Pak saya- Hendra yang tahu persis. Oke, tapi tim kuasa hukum betul. saya yakin tahu ini. Kalau misalnya tidak tahu apa isinya tentang kasus penistaan agama, tapi pasti tim kuasa hukum tahu karena klien Anda Pak Panji Gumilang baru saja melaporkan ataupun menggugat balik Wakil Ketua Umum MUI Pak Anwar Abbas dan juga MUI secara organisasi ke PN Jakarta Pusat ya karena melontarkan tuduhan komunis ke Panji Gumilang sehingga menyebabkan kerugian material Rp1 dan kerugian imaterial 1 triliun. Ini apa ini? Ini bentuk perlawanan balik dari klien Anda, Pak Panji Gumilang. Artinya Kalau nggak begini, merasa ya, kita sebagai tersangkut kasus penodaan agama, kenapa harus menggugat balik? Nah, ini kan berbeda dengan kasus penodaannya dan juga berbeda dengan apa yang kita gugat. Oke. Berbeda, bukan nggak nyambung ke sana karena ini medianya rame ya. Ada yang mengatakan komunis lah, ada yang mengatakan ini dan itu segala macam. Nah, ini berkaitan dengan yang komunis itu, kami dengan gugatan yang kami layangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Nah, dia adalah sebagai hak dari Pak Panji. Nah, Pak Panji maunya menggugat bagaimana seperti apa yang harus digugat. Nah, gugatnya itu adalah satu apa saja. Nah, di situ sudah terjelas. Artinya hak seorang warga untuk menggugat ya sah-sah saja kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, gugatannya kenapa perdata? Nah, ini menurut kan ini berbeda ya, ada yang menyatakan apakah itu berpidana ataukah langsung kepada perdata. Ya ini kan kita sah-sah saja mau perdata atau mau pidana. Yang jelas kita memiliki hak seperti itu. Nah, lebih cepat karena klien kami maunya perdata, ya udah kita perdata kan seperti itu. Oke, jadi klien Anda tidak melihat ada unsur pidana, tapi merugi secara material aja, makanya digugat perdata begitu. Ya artinya bukan masalah perdata atau pidananya yang tidak diketahui ya mungkin klien kami juga tahu ya pidananya seperti apa yang dilakukan juga seperti tahu. Tapi mau lebih cepat yaitu adalah perdataannya dulu. Oke, mungkin saya mau seperti itu. Mungkin nanti dia yang akan datang ya mungkin bisa jadi terjadi adanya suatu pelaporan terhadap apa? Terhadap ya Pak Panji sendiri yang merasa dirugikan dan banyak yang dirugikan terhadap. Oke, jadi nanti ke depannya kuasa hukum sedang mempertimbangkan menggugat secara pidana ataupun melaporkan secara pidana.